warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita menghadiri musyawarah nasional dan pelantikan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, serta Provinsi Himpunan Kader Penyuluh Indonesia Hikapindo. Saya terus terang bahagia sekali, dan tadi saya melihat beberapa kader hampir saja meneteskan air mata, bahagia sekali. Ini sesuatu yang membuat kita semua senang, bahagia. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa, karena semangat itulah yang membuat kita dengan izin Allah mampu meraih kemenangan di masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati Saudara Ahmad Syekhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya hormati Saudara Mahfuzi Abdurrahman, yang saya hormati Saudari Kurniasi Mufidawati dari Komisi 9 DPR RI, Saudara Ansori juga hadir dari Komisi 9 DPR RI, yang saya hormati Bapak Rahmat sebagai inisiator serta pemikir konseptor terwujudnya Hikapindo, Himpunan Kader Penyuluh Indonesia. Kita berikan aplaus untuk Pak Rahmat. Usia di atas, menurut saya usia Pak Rahmat di atas 30 tahun. Semangatnya luar biasa. Kalau di atas kan bisa 40, bisa 50. Dan ibu-ibu semua ini usia semua di atas 25 tahun. Yang penting kan semangatnya. Juga saya hormati Saudara Zainuddin Baru yang hadir juga di tengah-tengah kita, yang concern memikiri ADART. Kita juga berikan aplaus Pak Zainuddin Baru, terima kasih. Dan yang saya hormati dan banggakan Bapak, Ibu-ibu, para ketua kader yang tangguh sebagai pejuang kemanusiaan di negeri tercinta ini. Kita berikan aplaus. Sebelum saya teruskan, saya mau membacakan beberapa pantun dulu. Setuju? Setuju. Pagi hari ini kita memetik tomat. Memetiknya di kebun paman. Ucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Pantun berikutnya, jika nanti hujan telah turun yang pasti beramai-ramai. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita di acara ini. Kalau bukan karena tinta, tidak kutulis pantun ini. Kalau bukan karena cinta, tidak hadir kita di sini. Jadi ibu-ibu ini kalau dengar kata-kata cinta udah nostalgia. Ingat 30 tahun yang lalu. Tapi benar, kalau seseorang itu ingin meraih sesuatu biasanya dari mimpi. Ya. Yang kita lihat sekarang ini kejadian itulah mimpi mereka masa lalu. Dan apa yang kita impikan sekarang, insya Allah akan terwujud di masa yang akan datang.
Kalau bukan karena mimpi, kita tidak akan sampai apa yang kita inginkan. Kalau seseorang tidak punya perasaan di hatinya, maka dia menjadi perasaan cinta, perhatian, jadi dia akan menjadi manusia yang tidak punya perasaan sama sekali. Kalau kita tidak bersandar kepada pencipta alam semesta, maka kita tidak ada sesuatu yang membuat kita mewujudkan cita-cita kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terwujudnya Hikapindo, Himpunan Kader Penyuluh Indonesia. Ini merupakan satu fondasi untuk kita membangun cita-cita kita dan mewujudkan apa yang kita inginkan ke depan. Berikutnya ingin saya sampaikan juga, dan setelah saya memperhatikan, mengamati di lapangan, walaupun saya tidak langsung berinteraksi, tapi saya perhatikan, saya amati apa yang telah dilakukan oleh para kader, ya, kader yang sangat tangguh, Bapak Ibu. Saya memberikan apresiasi dan saya mengajukan juga bukan hanya 1 jempol, 2 jempol saya ajukan. Dan saya memberikan salut atas kinerja yang dilakukan oleh para kader, melayani masyarakat sejak dalam kandungan sampai lansia. Ini sesuatu yang luar biasa, tanpa pamrih, dengan penuh dengan keikhlasan, dan yang didapatkan dari negara untuk ibu-ibu dan bapak sekalian para kader, sesuatu yang menurut saya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Emi, satu honor yang sangat rendah sekali. Taruhlah rata-rata saya katakan di bawah 150.000, ada yang 75, ada yang 35, ada yang 50. Ini yang membuat kita cukup prihatin sebagai anak bangsa. Disinilah pentingnya political will, satu keinginan, kemauan, dan perhatian dari negara. Jadi keberhasilan apapun intinya adalah perhatian. Rumah tangga yang berhasil, yang sukses, yang bahagia, perhatian dari seorang istri, perhatian dari seorang ayah, perhatian dari anak kepada ibu bapaknya. Tapi kalau dalam negara ini, ya perhatian dari pemerintah untuk seluruh anak bangsa, agar apa yang mereka inginkan itu bisa diwujudkan. Walaupun perhatian itu dalam arti kata tidak seperti membalik tangan terus berhasil, tapi dengan ada perhatian berarti di situ ada secercah cahaya, ada harapan. Jadi kalau orang masuk dalam satu terowongan, dari kejauhan terlihat ada cahaya, berarti ada harapan. Harapan itulah yang membuat kita semakin semangat untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Tadi sudah disebutkan, ya, walaupun sudah 7 kali ya pergantian presiden, ada 7 kali pergantian presiden, dan kita dapatkan bahwa pemerintah pun belum memberikan sesuatu yang berubah, ya perubahan-perubahan yang dasar apa yang telah dilakukan oleh para kader. Kita lihat selama 7 kali pemerintahan dari presiden ke presiden, negara belum memberikan reward penghargaan atas kerja ikhlas ya para kader di negeri tercinta ini. Oleh itu saya berharap wadah ini, Hikapindo ini merupakan landasan perjuangan kita ke depan untuk meraih yang kita inginkan. Jadi dengan dibentuknya Hikapindo ini ada 3 tujuan utama. Saya berharap, saya yakin bahwa semua kita sepakat juga 3 tujuan utama tersebut. Yang pertama adalah kesejahteraan kader. Yang kedua adalah membentuk koperasi kader. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi rumah kader. Setuju? Setuju? Sederhana, dan semuanya ini ketiga-tiga ini ada dalam nomenklatur APBN kita, bukan tidak ada.
Saya punya pengalaman menjadi Menteri Sosial. Yang namanya rumah itu ya sudah itu, termasuk hal yang sangat mendasar. Rehabilitasi rumah, renovasi yang tidak layak huni, atau sudah layak ditingkatkan semakin baguslah. Kemudian kesejahteraannya itu tugas pemerintah, bukan tidak ada di APBN kita, ada semuanya. Koperasi juga ada nomenklaturnya semua. Jadi yang dituntut oleh kader ini bukan sesuatu yang tidak ada. Ketika kita membaca nomenklatur ada semuanya. Cuma sekali lagi perhatian yang tidak terjadi. Apalagi negeri kita ini bangsa kita bukan bangsa kecil, bangsa yang besar. Penduduknya hampir 300 juta, pulaunya 17.508. Di situ banyak suku, bangsa, adat istiadat, agama yang berbeda-beda, tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika satu. Nah, di sini perlu perhatian yang serius. Olehnya itu, ya kita semua berharap jangan ada satu kelompok pun yang mengklaim dirinya dialah yang terbaik. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencari titik temu. Saya yakin, ya kader-kader yang ada di depan saya ini semua, bahkan di seluruh tanah air, mampu menjadi perekat bangsa ini. Siap? Sudah terbukti dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Inilah yang dilakukan oleh Bapak Ibu-Ibu sebagai kader yang semua kita bangga, yang penuh dengan dedikasi dan penuh dengan keikhlasan itu sendiri. Olehnya itu, saya berharap ya, seluruh kader-kader itu, himpunan kader penyuluh Indonesia, siap bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa bagaimana membawa bangsa ini, negara kita tercinta ini, menuju seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, jadi negeri yang gemah ripah roh cinaru, toto tentrem, kertot raharjo, baldatun, toibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Negeri yang sejahtera, negeri yang berdaulat. Artinya arti berdaulat itu dalam arti yang seluas-luasnya. Kedaulatan pangan, kedaulatan semuanya. Beda kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Kalau kedaulatan itu kita nggak perlu lagi dengan orang-orang asing. Dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan lautan yang ikannya tidak akan habis-habis. Kok di situ masih ada masyarakat kita yang miskin, yang susah? Yang saya ketika menjadi Menteri Sosial, saya dapatkan rumah-rumah masyarakat kita yang tidak layak huni itu lebih dari 2.300.000 rumah tidak layak huni. Apa rumah itu? Rumah Aladin salah satunya. Apa Aladin? Atap, lantai, dinding kayak Aladin bisa terbang. Artinya kalau kita dorong dia jatuh dah. Ya, saya melihat sendiri, bukan saya cerita, turun saya ke lapangan. Saya dapatkan seorang nenek-nenek. Saya masuk di rumahnya, jatuh, saya mau duduk di mana? Kerikil semua, batu-batu kecil. Nenek usia mungkin 74 tahun. Saya tanya sejak kapan? Nenek sejak 20 tahun, sejak suami saya sudah meninggal, saya di sini. Terus apa profesinya? Serabutan. Artinya kadang-kadang kerja, kadang-kadang tidak. Terus jadi rumah dengan uang 10 juta. Jadi anggaran saya itu di Kementerian Sosial 10 juta untuk renovasi. Tapi karena gotong royong di masyarakat, jadilah rumah itu. Ketika jadi rumah daerah ini, daerah Lembang, Jawa Barat. Bagaimana mau tidur? Kan perlu ranjang, perlu ini. Berarti harus disiapkan. Bagaimana menyiapkannya? Gotong royong kita cari. Saya sebagai Menteri Sosial ya harus berpikir, gak mungkin sampai suatu saat bangsa ini melihat bahwa orang tua itu adalah ibu kita, anak yang di jalanan adalah anak-anak kita, yang seusia adalah saudara kita, baru bangsa ini akan menjadi bangsa yang kokoh. Tapi kalau melihat, oh itu bukan ayah saya, itu bukan ibu saya berharap kader-kader Bhinneka Pindu mampu mewujudkan semangat senasib dan seperjuangan di negeri ini. Kalau pemimpin
memposisikan dirinya sebagai seorang ayah, kita yakin bahwa bangsa itu akan maju, akan berhasil. Sebab seorang ayah itu kan tidak akan senang, bahagia sampai anak-anaknya bahagia semua. Tidak mungkin seorang ayah terus melihat anak-anaknya terlantar, gak makan, sedangkan dia mampu, tidak akan mungkin. Dan bangsa ini tidak mungkin mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, para pejuang, para pahlawan, ya, sampai kita mendapatkan pemimpin yang merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sampai memposisikan dirinya bahwa aku adalah ayah dari rakyat ini semua. Tetapi sekali lagi, ini bukan mimpi. Saya yakin semua itu akan terwujud asal kita semua bergandengan tangan. Saya ingin tanya sekarang kepada seluruh yang hadir di depan saya ini, apakah ibu-ibu, bapak-bapak, para kader, para ketua kader, dewan pengurus pusat, provinsi, kabupaten, kota siap bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan negeri kita menjadi negeri gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Siap untuk mewujudkannya? Siap! 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 Luar biasa. Oleh itu saya mengucapkan pada kesempatan ini sebagai penutup, Jaya Hikapindo. Amin. Amin. Jaya Hikapindo. Jaya Hikapindo. Amin. Selamat kepada seluruh kader, seluruh himpunan, seluruh kader Hikapindo. Selamat kepada pengurus Dewan Pengurus Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota. Selamat berjuang. Selamat berjuang, jaga amanah dan harus tetap istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita kekuatan untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.